Ini yang bikin akhirnya gue ketika gue masih muda, gue investasi itu sedini mungkin. Jadi gue investasi itu secepat-cepat mungkin. Uang itu dengan konsep ini kalian nggak boleh biarin uang itu cuman sekedar kerja ya. Jadi banyak orang yang menganggap uang ini ya mereka adalah budak dari uang. Budak. Tapi gue punya konsep yang terbalik karena gue paham ini. Jadi setiap uang yang gue punya itu mereka ibaratnya harus bekerja untuk gue. Jadi ini dari konsep ini kalian harus belajar untuk menyisihkan ya. Setiap kali misalnya kalian punya gaji 10 juta, itu kalian bikin minimal deh, minimal 2 juta ya kan. Itu diinvestasikan. Jadi ini penting sekali, ini konsep yang penting. Kalian harus bayar diri kalian sendiri dulu ya. Pay yourself first. Jadi sebelum kalian dapat gajian, sebelum kalian bayar cicilan rumah, sebelum kalian bayar cicilan motor, sebelum kalian bayarin mertua lu, sebelum lu bayarin istri dan anak, lu bayar diri lu sendiri ya. Ini adalah uang yang lu simpan untuk masa depan. Ketika kalian konsisten ya, compound interest itu bekerjanya nggak linear ya. Tapi compounding, kita lihat dia akan naiknya tinggi sekali ya. Inflection point-nya 56 dia bilioner, by umur 66 uangnya udah segini, 72 dan 83. Jadi besar sekali. Jadi dia nggak pernah ibaratnya, dia baru jadi miliuner aja nih, umur 30 nih. Dia jadi miliuner 30. Dia jadi bilioner di 56. Ya. Ini kelihatan nggak signifikan loh. 30 ke 32, naiknya kecil. Karena dia konsepnya bunga majemuk. Jadi bunganya berbunga, 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 berbunga lagi. Jadi compounding interest ini mirip seperti bola salju. Makanya bukunya Buffett kan ada yang ditulis judulnya Snowball. Ya. Bola salju itu kalau misalnya kita lihat ya dari slope begini, ini kecil bolanya ya. Tapi kalau kalian dorong di sini, bolanya makin besar ya. Jadi ini adalah konsep dari compounding interest. Di investasi itu sama. Resiko ya dan return itu go hand in hand. Jadi ini nggak bisa sesuatu yang dipisahkan ya. Ketika ada yang namanya resiko, selalu dia berbandingan dengan return atau imbal hasil ya. Contohnya seperti ini. Lu nggak mau jadi orang beresiko, lu bisa silakan taruh di cash uang lu. Nggak ada resiko. Tapi lu nggak dapat duit, ya kan? Cash lu dapat 0-3%. Ya. Lu mau sedikit lebih beresiko. Ada yang bilang, tapi government bonds itu nggak ada resikonya. Salah. Ya. Banyak sekali pemerintahan itu di dunia default ya dari bondsnya. Kalian pelajari lagi sejarah. Government bonds, lu mau beresiko sedikit, oke, lu percayakan kepada nation state, kepada pemerintah. Ini bisa yielding lu ya 5-7%. Oke. Lu mau lebih beresiko lagi, oke, ngutanginnya perusahaan. Nah, kalau ini kalian tahu banyak bond perusahaan tuh lebih banyak yang gagal bayar dibanding government bond karena ini dijamin oleh pemerintah, ya. Ini bisa lebih tinggi yield-nya, ya. Kalian bisa 8-9%. Kalian mau lebih tinggi lagi, kalian beli, ya. Perusahaan-perusahaan blue chip, gitu. Perusahaan-perusahaan yang besar. Contoh kita ngomong di sini misalnya Microsoft, ya. Itu bisa lu yielding-nya kalau sekarang udah sebesar sekarang 11% gitu kan. Nah, lu mau dapat yang lebih tinggi lagi return-nya, lu waktu itu invest di Bitcoin mining company yang dia berubah gitu jadi AI sekarang. Atau lu berinvestasi di robotik yang masih kecil dan dia akan jadi besar. Small company shares, jadi perusahaan-perusahaan yang masih kecil dengan potensi imbal hasil yang tinggi sekali. Ini kalian bisa dapetin bahkan 20 sampai nggak tahu 50% juga bisa mungkin ya. Beresiko tapi. Perusahaannya kemungkinan bangkrut, perusahaan kecil ini lebih besar dibanding Microsoft. Ini kita misalnya ini Mara gitu, Mara perusahaannya namanya. Dia lebih mungkin bangkrut dibanding Microsoft. Dan kita coba ke ujungnya, venture capital. Ya. Lu misalnya bisa berinvestasi di Anthropic waktu itu. Lu bisa dapat duit berapa kalau lu yang investasi di Anthropic? Gitu. 10%, 20%, 3.000%. Jawabannya lu bisa invest dapat 10.000 kali, ya. 10.000 X kalian bisa dapat duit. Cuman venture capital yang jadi Anthropic itu satu, ya. Yang gagal tuh 1.000.000 di sini. Jadi kalian paham konsepnya. Lu mau higher return, itu selalu higher risk ya. Kripto kalian penting untuk tahu beberapa aset kelas dan fungsinya itu apa. Ini fungsinya untuk tidur tenang. Tidur nih, ini fungsinya cuma buat tidur. Ini fungsinya untuk pertumbuhan. Nah, ini fungsinya apa ya? Ini keamanan. Ya, ini juga pertumbuhan. Kalian harus tahu fungsinya karena beda-beda. Ya. Jadi ibarat kalian lihat, ya, misalnya kalian mau main bola deh pakai 3 ini, ya.
ini kiper gitu loh. Ini yang jaga gawang lu. Ini ada defender, di sini ada striker. Kalau semuanya striker ya sebenarnya kalau di investasi sebenarnya boleh gitu. Cuman kalau di bola berantakan kan. Lu tetap butuh porsi cash buat lu tidur, lu butuh buat pertumbuhan, sama lu butuh untuk jaga portofolio gitu. Tapi ntar once lu udah get lebih advance, ini kan klasiknya kalau diajarin teori ekonomi itu 60-40 ya. Ini akan contoh ya, kita bisa melihat stage dari market cycle seperti ini. Kita lihat ya, wah optimisme nih, ini kayaknya naik ya kan. Ini naik nih. Belief. Oh semua teman-teman gue, semua influencer itu ngasih tahu bahwa ini bagus. Oke, ini gue udah cuan nih, trail ini gue udah cuan. Ini optimisme wah naik ya. Ini ikuti influencer nih. Oke. Wah cuan. Gue akan beli margin dan gue bilang ke semua orang untuk beli. Ya. Ini trail. Euforia. Wow, kita semua jenius ya dan kita semua akan kaya. Lalu apa yang terjadi? Harganya mulai koreksi. Kita sabar dulu ya buat next market rally. Lalu anxiety. Kok ini turunnya makin jauh ya? Dia turun begini ya. Habis itu denial gitu kan. Wah investasi gue ini bagus sekali kok, mereka akan balik gitu. Dia akan balik. Dia akan denial. Dan mulai panik nih, pas udah di bawah sini panik. Gila, semua orang udah jualan, sekarang gue yang harus keluar. Ya. Dan di sini kapitulasi nih, gue udah berhenti, gue kapok di market,